Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Aye alias Arif Yohamart di serial Kawin Kontrak episode 12. Dan kali ini subjudulnya adalah Love Story in French. Ngeri ya. Julius ngeri ini menahi sini tambah mantap ya. Episode 12 karya V Handayani. Selamat menikmati Salaman Yohamart. Ciao. Musim semi sedang memayungi kota terbesar, mode terbesar di dunia. Kala hari ini menginjakkan kakinya di negara di mana grup sepak bola besar Les Blues atau Les Tricolores berada. Genggaman tangan Angga seolah tidak pernah mau dilepaskannya. Direngkuhnya tubuh gadis kampung itu dalam pelukannya, seolah hendak memamerkan pada Rama dan Benny bahwa Arini adalah miliknya seutuhnya. Dia yang dari tadi melihatnya nampak tersenyum bahagia. Arini memang pantas mendapatkan Pak Angga yang tampan dan sangat baik hati, bisiknya. Mereka lalu naik kendaraan menuju Colmar yang merupakan ibu kota kebun anggun Alsace, kota yang meriah dan dianggap sebagai Venesia mini di Perancis. Colmar dipenuhi deretan rumah yang kaya warna, kanal-kanal pun ditumbuhi berbagai jenis bunga warna-warni seakan menyerupai negeri dongeng. Bapak Angga sengaja memilih tempat ini karena dia ingin Arini lebih mengenal keluarga besarnya yang merupakan petani dan pengusaha anggur terbesar di kota ini. Lelaki yang memilih tidak menikah lagi pada saat istrinya meninggal dunia berpuluh-puluh tahun lalu. Rasa cintanya pada istrinya begitu besar hingga dirinya memilih tinggal di tempat itu untuk melupakan segala kesedihannya. Bapak Angga nampak begitu gembira ketika melihat kedatangan anak semata wayangnya. Di peluknya Angga yang mewarisi semua ketampanan dan kekayaannya itu. Mata lelaki tua itu akhirnya melirik Arini yang nampak tertunduk malu saat Angga membisikkan sesuatu di telinganya. "Selamat datang Arini, apa kabar?" kata Mr. Adalat pada Arini dengan logat Perancisnya yang kental. Arini tersenyum. Dia tahu Papa Angga begitu susah berbahasa Indonesia. Dia lalu menjawab ucapan selamat datang itu dengan bahasa Perancis yang fasih. Nampak keterkejutan terlihat di wajah Papa Angga. Dia lalu melihat ke arah Angga dan Angga menjelaskan bahwa Arini bisa berbahasa Perancis dan beberapa bahasa lain dengan fasih. Mr. Adalat begitu gembira dan tanpa segan dirinya memegang kedua tangan Arini dan mengajaknya berbincang tanpa ragu lagi. Keakraban nampak terlihat keduanya. Mereka lalu diajak ke rumah yang bergaya kolonial milik Papa Angga untuk menikmati makanan khas kota itu. Keluarga besar Angga nampak sangat gembira mengetahui bahwa tidak ada hambatan dalam berbahasa dengan calon istri pewaris perusahaan anggur terbesar itu. Mr. Adalat pun tanpa sungkan dan berpikir panjang lagi menghadiahkan sebuah apartemen mewah di Singapura kepada Arini sebagai hadiah pertunangannya. Malam beranjak sangat cepat. Arini sudah tidak merasa gamang dan cemas lagi melihat dirinya diterima dengan baik di keluarga Angga. Dia dan Arini nampak begitu menikmati perjalanannya kali ini. Rama dan Benny sama sekali tidak menyangka bahwa Arini akan diterima dengan baik oleh Allah Angga yang mereka tahu memiliki tipikal yang sangat keras dan tegas. Entah mengapa, melihat dan berbincang dengan gadis kampung itu, dia menjadi sangat luluh dan tawanya terus terdengar. Waktu terus berputar, rasa kantuk nampak menyelimuti Arini dan dia. Melihat hal itu, Angga segera membisikkan sesuatu ke telinga papanya yang dijawab dengan ucapan selamat beristirahat untuk Arini dan dia. Rama dan Benny nampak menggodanya kala melihat Angga merangkul Arini dengan mesra. Dia dan Arini lalu diantar ke sebuah kamar yang berukuran besar. Angga lalu mempersilahkan dia untuk beristirahat, sedangkan dirinya menarik Arini ke ruang kamar sebelahnya. Rupanya Angga begitu pengen melihatnya. Minuman yang disuguhkan keluarga besarnya membuat dirinya lepas kendali. Tak dapat dipungkiri bahwa Angga sangat menginginkan gadis kampung itu. Akan tetapi perlahan rasa sayangnya mulai tumbuh. Ciumnya dari pipi Arini, tapi tidak selembut yang pernah diberikan oleh Angga kala di museum itu. Kali ini Angga begitu benar. Arini tahu bahwa pengaruh alkohol telah merasuki lelaki tampan ini.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Arini lalu memakai teknik melepaskan diri yang dipelajarinya selama ini di perguruan bela diri yang diikutinya. Sapu hitam yang dipegangnya tidaklah mungkin bisa dilupakannya hanya karena perlakuan kasar ini. Angga nampak terkejut kalau Arini bisa melepaskan dirinya. Dia tersenyum dan semakin yakin bahwa Arini belumlah pernah disentuh siapapun. Dereng waktunya mas, kita belum terikat pernikahan yang sah. Kita belum bisa melakukan apapun, tugas Arini dengan lembut. Arini tersenyum dan tergelak. Dia masih sadar sepenuhnya. Anggur yang diminumnya tidak membuatnya hilang kesadaran. Dia hanya menenggak segera saja. Tidak seperti kedua sahabatnya, dia berpikir bisa menikmati tubuh Arini malam ini karena telah bertemu orang tuanya. Akan tetapi dugaannya salah. Gadis kampung itu tidak berubah sama sekali. Dia tetap menjaga kesucian dan perilakunya. Rasa kagum dan sayang semakin dirasakannya. Arini lalu kembali ke kamar di mana dia beristirahat. Ucapan lidahnya didaratkan Angga sebagai ucapan selamat tidur. Arini lalu menutup dan mengunci pintu kamar itu. Dia bersandar di balik pintu kamar yang telah dikuncinya. Air mata nampak menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga diriku, desisnya. Angga berjalan sambil tersenyum. Jemarinya mengusap bibirnya, entah apa yang dirasakannya. Dia tetap tersenyum kalau duduk kembali bersama papa, paman, dan kedua sahabatnya itu. Gimana? Apa bisa? Tanya Benny sambil mengedipkan matanya. Angga hanya tersenyum dan menggeleng. Jawaban Angga membuat semuanya tergelak. Papa yang rupanya mengetahui niat Anya itu hanya bisa mengacak rambut Angga. Lusa pernikahan kalian akan dilakukan, kata Papa Angga. Angga terkejut dan menatap wajah papanya dengan tidak percaya. Mr. Adlat mengangguk dengan tegas. Angga lalu berteriak karena kegirangan. Kicau burung membangunkan Arini. Dia tersentak kaget melihat sinar matahari telah meninggi. Dia segera membangunkan dia. Deh, bangun. Kita kesiangan. Tugas Arini panik. Tenang Rin, ini kan hari Minggu. Kita nggak usah ke CFD atau Car Free Day dulu. Sumpah saya ngantuk, semalam tidur jam 2 pagi, jawab dia sambil menarik selimutnya kembali. Cepat bangun dia, kita bukan di Jakarta. Kita di Perancis, di rumah Pak Angga, jawab Arini sambil kembali menarik selimut dia. Dia nampak terkejut mendengar perkataan Arini. Tanpa dikomando, dirinya segera bangun dan berdiri karena menyadari bahwa perkataan Arini memang benar. Tanpa mengucap satu kata pun, mereka lalu mandi dan mengganti pakaian mereka. Perlahan keduanya membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Rumah itu nampak sepi. Hanya petugas pembersih rumah yang sedang membersihkan ruangan keluarga yang nampak dibetui botol-botol kosong dan beberapa bungkus snack yang telah kosong. Arini menyapa wanita itu. Dia bertanya tentang keberadaan penghuni rumah ini. Dia lalu tersenyum kecil kalau mendengar jawaban wanita separuh baya itu. Mereka masih tertidur, katanya dengan bahasa dan logat Prancis yang kental. Arini lalu berpamitan ke depan rumah itu. Nampak kanal berisi air yang mengalir jernih membelah jalan di depannya. Tanaman bunga begitu banyak dan berwarna-warni. Ingin rasanya dirinya menelpon Simbok, akan tetapi perbedaan waktu menghalangi mereka. Dia nampak begitu gembira. Dia tidak menyanyiakan kesempatan baik itu. Berbagai pose diambilnya untuk diabadikannya ke gawai miliknya dengan bantuan Arini. Arini terkejut karena sepasang tangan memeluknya dari belakang. Refleks ingin dibantingnya orang itu. Akan tetapi aroma tubuh dan suara pemilik tangan itu dikenalinya. Dia tersenyum malu. Selamat pagi sayang, kenapa cepat bangun? Bisik Angga dengan mesra di telinganya. Sudah kebiasaan mas, harus bangun pagi, jawab Arini dengan lembut. Sholat subuh, neta ngomong sholat subuh. Angga lalu mencium rambut Arini dan enggan melepas pelukannya. Entah kenapa ada rasa aneh jika dirinya tidak berada di depan. Mereka bertiga lalu berjalan kaki menyusuri tepian kanal. Tawa dan canda tidak pernah lepas dari mereka. Hari ini tidak banyak berubah, hanya saja kini dia bercanda lepas. Dia tak lagi ada rasa ragu dan cemas. Sekembalinya mereka dari berjalan-jalan, nampak Mr. Adal sudah menanti mereka di ruang makan yang cukup megah dan berarsitektur sangat indah. Telah berkumpul beberapa keluarga dari pihak Papa dan Mama Angga. Arini dan dia lalu dipersilahkan duduk dan bersama-sama menikmati sarapan yang telah disediakan. Suasana nampak akrab. Setelah itu Papa Angga mengambil
sendok dan memukul gelas yang diangkatnya untuk memberitahukan sebuah pengumuman. Mata semua tertuju pada Mr. Adult. Teng. Mohon maaf, saya mengganggu dan memotong percakapan kalian semua. Saya ingin memberitahukan dan mengumumkan hal terpenting dalam hidup saya. Saya memutuskan besok Angga, putra tunggal saya, mewaris semua kekayaan saya dan akan saya nikahkan dan kawinkan dengan wanita cantik yang bernama Arini yang telah dibelinya menjadi pendamping hidupnya. Saya meminta agar semua keluarga membantu prosesi ini, kata Mr. Adarat sambil tersenyum bahagia. Semua keluarga spontan berdiri dan bertepuk tangan. Arini dan dia saling memandang dengan sangat terkejut. Rama dan Benny nampak canggung, berdiri dan ikut bertepuk tangan. Mereka tidak menyangka keputusan lelaki tua itu sangat mendadak. Angga nampak begitu gembira. Dia segera memeluk Arini dan menendangkan kepalanya di dadanya yang bidang. Suasana rumah Papa Angga nampak meriah. Beberapa hiasan bunga nampak dirangkai dan diatur sedemikian rupa. Simbok dan bapak yang berhasil dihubungi telah menyerahkan wali nikahnya dengan imam masjid di negara itu. Bapak dan dia dan Simbok nampak menangis bahagia, dan mereka akan melakukan resepsi di kampung halaman setelah Arini kembali nanti. Arini dan dia nampak sedang melakukan fitting baju pengantin gaya Eropa yang akan dipakainya. Hatinya sangat gembira, aura kecantikannya menuai pujian dari desainer terkenal yang dipilih oleh Angga itu. Desainer itu meminta izin pada Angga untuk membolehkan dan mengizinkan dirinya mengambil foto Arini dengan beberapa model pakaian pengantin yang dimilikinya. Rama dan Benny yang ikut menemani Angga ke tempat di mana sahabatnya itu memilih baju pengantin untuk Arini sangat terkejut melihat kecantikan Arini kalau memakai berbagai baju milik desainer tersebut. Rasa cemburu dan menyesal tiba-tiba hinggap di hati mereka. Sial, kenapa bukan gue saja yang mendekati gadis kampung itu ya, batin mereka. Angga nampak terpesona melihat kecantikan Arini. Tidak disangkanya gadis kampung itu begitu cantik ketika didandani dirinya. Benar-benar beruntung. Angga tersenyum-senyum sendiri melihat senyum sahabatnya itu. Benny segera mengikutnya dan berbisik, "Jangan lupa taruhan kita ya," bisiknya sambil berdehem. Seketika senyum Angga sirna. Dia terdiam, hatinya menjadi galau. Bagaimana cara membuktikan kalau Arini masih perawan? Angga kebingungan. Waduh, ternyata bersambung guys. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Angga? Tulis ya di kolom komentar. Ini part 12 nih termasuk part yang cukup panjang. Salah satu part terpanjang ya, sampai 12 menit nih saya ngomong cuap-cuap rotok kesel lagi. Terima kasih telah menonton part 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to Arif Yohamart, and I will protect your city. Thank you.